Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung. Dari pembahasan di kesempatan hari ini kita akan membahas kitab baru karena pembahasan yang lalu-lalu itu telah selesai, itu pembahasan buku Adab dengan Remaja. Alhamdulillah telah kita selesaikan dan saat ini kita akan mulai pelajaran dari buku baru yaitu Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Tentunya mudah-mudahan ini materi yang sangat bermanfaat untuk kita simak bersama, khusus kita sebagai para pendidik, sebagai orang tua yang mendidik anak-anak remaja kita. Dan buku ini ditulis oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallah secara langsung dan akan disampaikan setiap Selasa pagi ini oleh beliau langsung pula di studio di Roja TV. Dan tentunya bagi Anda yang ingin berinteraktif tanya jawab setelah materi akan disampaikan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp yang di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan memulai pembahasan baru dari buku yang berjudul Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual bagi Anak dan Remaja dalam Islam. Buku ini berbicara tentang pengenalan jenis kelamin dalam Islam, yaitu laki-laki dan perempuan. Bagaimana seorang laki-laki menjadi laki-laki yang sejati, bagaimana perempuan menjadi seorang perempuan sesuai dengan kodratnya, lalu hubungan antara keduanya, bagaimana Islam menjaga batas-batas hubungan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, berkaitan dengan laki-laki dan wanita. Jadi itulah isi dari buku ini, Tarbiyah Jinsiyah. Jinsiyah artinya jenis kelamin atau gender, bagaimana Islam mengatur semua itu menurut kacamata syariat. Dan pembahasan di dalam buku ini ada beberapa yang mungkin penting untuk dibicarakan. Misalnya adalah pengenalan gender atau jinsiyah, laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan, masing-masing Allah ciptakan dengan kodratnya yang berbeda. Kemudian dibahas juga tentang beberapa hal yang menjaga hubungan antara keduanya. Misalnya anjuran untuk memisahkan
tempat tidur ya atau kamar laki-laki dan perempuan. Kemudian kita bicarakan juga tentang adab istidzan. Ini adalah adab yang perlu diperhatikan ya untuk menjaga ya antara keduanya ya antara laki-laki dan perempuan ya karena salah satu yang penting untuk diperhatikan di dalam tarbiyah jinsiah ini adalah menjaga pandangan mata. Maka kita bicarakan juga nanti yaitu masalah ghaddul basar ya perintah ya untuk menundukkan pandangan ya. Kemudian juga kita akan membicarakan juga tentang adab-adab pergaulan dengan lawan jenis ya. Laki-laki dan wanita juga berinteraksi, bagaimana batas-batasnya, apa yang perlu diperhatikan, apa yang boleh dan tidak boleh. Demikian juga kita akan membicarakan tentang penampilan, adab berpenampilan menurut kacamata Islam, penampilan yang islami ya, menutup aurat, apa saja yang menjadi batas-batas aurat ya. Ini adalah perkara yang penting ya, menjaga aurat ya, karena itu adalah kehormatan ya manusia, bagaimana mereka bisa menutup aurat dengan baik ya. Di dalam Islam itu dijelaskan dengan rinci dan detail ya, apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh, apa-apa saja yang pantas dan tidak pantas ya di dalam berpenampilan. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang bersolek ya. Ya salah satu ya kegiatan anak Adam atau manusia adalah bersolek, berhias ya, karena juga Allah berkata innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hanya saja ada batas-batasnya di dalam Islam ya, apa yang dibolehkan, apa yang dilarang ya dalam hal bersolek. Demikian juga kita akan bahas tentang mahram ya, ini sangat penting ya. Di sana ada orang-orang yang kita katakan tidak boleh atau haram dinikahi ya, masuk kategori mahram. Ada yang boleh dinikahi. Kemudian ada ketentuan-ketentuannya ya, apa saja yang boleh dinampakkan dari aurat kepada mahram dan apa saja yang dilarang kepada yang bukan mahram ya. Nah demikian. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang masa pubertas ya. Kita akan bicarakan tentang hukum pacaran ya, karena ada syubhat juga yang menisbatkan pacaran itu kepada Islami ya. Mereka sebut pacaran Islami. Adakah pacaran Islami itu? Kita akan kita bahas. Demikian juga fitnah LGBT. Ini akan kita bicarakan ya, lesbian, gay, bisex dan transgender. Ini juga akan kita bicarakan bahwa ini adalah suatu propaganda yang masif hari ini, mengancam generasi-generasi muda kita. Kemudian ya kita juga akan membicarakan di dalam buku ini tentang penyakit isyak ya, ini penyakit berbahaya ya. Penyakit isyak itu adalah orientasi seksual yang menyimpang ya, banyak bentuk-bentuknya ya orientasi seksual yang menyimpang ini. Nanti juga kita akan bicarakan di situ bahayanya penyakit isyak ya, dan bagaimana kita bisa selamat darinya. Nah kemudian terakhir adalah persiapan anak menuju jenjang pernikahan ya. Nah itu adalah salah satu fitrah manusia, sunnah Nabi SAW, yaitu menikah. Lebih-lebih lagi Nabi berpesan kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya jadi bagaimana menanamkan kesadaran pada anak untuk bisa mau melangkah ke jenjang pernikahan, karena ini juga menjadi masalah hari ini. Banyak anak-anak muda yang enggan untuk membangun rumah tangga, mungkin karena merasa itu merepotkan atau itu menyulitkan ya, ada alasan ya, karena takut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup atau alasan ekonomi dan lain-lain ya. Jadi ini anak perlu dipersiapkan untuk itu. Nah itu adalah pembahasan yang ada di dalam buku ini ya. Nah jadi ya pendidikan seksual ini atau tarbiyah jinsiah ini perlu memang diajarkan kepada
anak-anak kita, ya. Nah, karena hari ini ya pesatnya perkembangan teknologi, ya teknologi informasi terutama itu ibarat pedang bermata dua, pisau bermata dua, ya. Di satu sisi kecepatan informasi membuka peluang bagi generasi muda untuk terus meningkatkan kapasitas pengetahuan, mengasah kemampuan diri, ya. Mereka bisa mengupdate dan mengupgrade ilmu pengetahuan mereka. Ya, namun di sisi yang lain, kemajuan ini memberikan dampak negatif yang sangat besar, ya, sangat mengerikan juga. Ya, nah informasi-informasi yang bersifat merusak, ya misalnya tentang pornografi, juga porno aksi, LGBTQ, berita-berita vulgar, berita-berita ya kita katakan yang tak senonoh, ya, dan yang semisalnya juga itu masuk tersebar dengan mudahnya. Nah, apabila mereka tidak dapat memfilter dan membendungnya dengan iman dan ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia, ya, niscaya mereka akan menjadi korban, ya. Nah, menjadi korban. Penelitian ya membuktikan bahwa kerusakan otak disebabkan kecanduan pornografi ataupun disebut juga istilahnya narkolema, narkotika lewat mata, itu jauh lebih dahsyat daripada kerusakan yang ditimbulkan narkotika jenis psikotropika, ya, atau narkoba kita katakan, ya. Nah, karena ternyata kerusakan dampak dari pornografi ini terhadap otak itu ternyata lebih luas, ya, terutama otak bagian depan atau prefrontal cortex, ya, yang mana ini sangat vital. Otak bagian depan ini berkaitan dengan malu dan tak malu, mau dan tak mau, masalah pantas dan tak pantas. Yang mengukur dan menimbangnya adalah otak bagian depan ini, ya. Nah, apabila ini sudah kacau, rusak, dan ini ya akan menyebabkan ya kehancuran yang luar biasa atas seseorang, ya. Maka ya otak bagian depan ini harus dijaga itu, ya, kesehatannya. Nah, itu kerusakan akibat kita katakan porno aksi ini atau narkolema ini ternyata luar biasa dampaknya terhadap otak manusia, ya. Nah, susah untuk bisa sembuh ataupun lepas darinya. Ya, kita tahu ya, orang yang kecanduan narkotika untuk bisa sembuh itu harus direhabilitasi, ya, harus diterapi, ya, dan perlu waktu yang panjang, ya, untuk bisa menyembuhkannya, ya, untuk bisa memulihkannya. Nah, ternyata memulihkan orang yang sudah terpapar pornografi ini itu jauh lebih sulit, karena nyaris tidak terdeteksi, ya, tidak nampak, dan seolah-olah semuanya berjalan biasa aja, tapi nggak biasa. Ya, ini dia bisa dikatakan ya mati pelan-pelan, ya, otaknya maksudnya, ya, sehingga lumpuh, tidak bisa lagi membedakan yang baik dan yang buruk, yang pantas dan nggak pantas, ya. Nah, karena tidak bisa menimbang dengan baik, ya, ini layak dilakukan, ini tidak layak dilakukan, rasa malu juga hilang, ya. Nah, kalau semakin parah, maka ya kita lihat hari ini orang-orang yang memamerkan ya pornografi di depan umum, ya. Nah, tanpa malu-malu, ya, itu memang sudah bisa dikatakan lumpuh, ya, otak bagian depannya, prefrontal cortexnya sudah hancur itu. Ya, maka jangan heran kalau sekarang pacaran berduaan di tempat umum, bahkan melakukan hal-hal yang lucah ataupun yang nggak pantas itu biasa dilakukan. Bahkan di kita katakan di negeri-negeri, ya, kita katakan lebih ya kental budaya timurnya itu sudah ya kita katakan hilang, ya, udah nggak ada lagi.
ya. Nah, demikian ya. Maka tidak mengherankan jika di era digital ini pergeseran nilai-nilai di tengah kehidupan masyarakat, nilai-nilai moral ya. Kita nggak usah bicaralah nilai-nilai agama, nilai-nilai moral saja sudah begitu hebat kita rasakan kerusakannya. Rasa malu menjadi sesuatu yang langka. Kehormatan diri banyak digadaikan dengan begitu murahnya. Muda-mudi bergaul bebas, hampir tidak ada batasnya. Ya, mereka biasa ya. Kadang-kadang kalau dulu istilahnya ya, kumpul serumah tanpa ikatan apa-apa. Ya, mungkin sekarang lebih keren lagi istilahnya. Ya, nah demikian. Ya, perkara-perkara yang dulu dianggap tabu sekarang sudah menjadi biasa saja, lumrah. Ya, nah bahkan perzinaan hingga hubungan sesama jenis ya sudah begitu bebas merajalela. Ya, nah ini bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah kenyataan yang sekarang ada di lapangan di luar sana. Ya, nah orang-orang yang lemah iman dan punya pikiran kotor siap menebar kejahatannya. Mereka berdakwah istilahnya ya. Mereka menyebarkan ajaran ini ataupun gaya hidup seperti ini ya di tengah-tengah manusia, dan mereka memamerkannya, dan mereka punya simbol-simbol yang lantang, yang nyata ya. Nah, inilah realita yang mau tidak mau dihadapi oleh kita para orang tua, pendidik ya. Kita nggak bisa mengabaikan hal ini semua ya. Sudah menjadi tanggung jawab kita, dan tanggung jawab akan semakin berat terpikul di atas pundak kita ya, terutama hari ini ya. Nah demikian, yang mana mungkin gadget sudah ada di tangan anak-anak kita, dan kita nggak bisa memastikan ya, dan kita tidak bisa meyakini apa yang mereka lakukan dengan alat itu ya. Nah ya, banyak orang tua ya juga nggak tahu, apalagi orang tuanya gaptek ya. Nah ya, nyaris tidak terpantau ya, nyaris tidak terdeteksi olehnya. Nah demikian, jadi tantangannya semakin berat ya, masalahnya juga semakin rumit. Nah maka untuk melaksanakan perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, anak istrimu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak akan mendurhakai ya Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita ya betul-betul ya menjaga diri kita dan keluarga kita dari ya api neraka, yaitu dari jalan-jalan yang bisa membawa mereka ke neraka ya. Nah ajari mereka ya, bimbing mereka. Anak adalah hadiah, hibah, tapi sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk kedua orang tua. Amanah untuk menjaga mereka dari segala bentuk keburukan-keburukan, serta membimbing mereka ke jalan kebaikan. Dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka dari arus kerusakan zaman sekarang ini kecuali dengan mendidik mereka di atas ajaran Islam yang mulia. Ya, karena hanya Islamlah yang menjadi solusinya. Ya, dari apa yang kita hadapi hari ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini, jalan keluarnya, solusinya hanyalah Islam, kembali kepada ajaran Islam. Ar-ruju' ilad din, kembali kepada agama, nilai-nilai agama. Hanya itu yang bisa menyelamatkan hari ini. Ya, karena di luar sana sudah tidak berdaya untuk menghadapi propaganda LGBT misalnya, ya, ataupun kerusakan-kerusakan moral ya, seks bebas misalnya dan lain sebagainya, itu hampir
sudah tidak berdaya, apalagi mau dilakukan, ya kecuali kembali kepada nilai agama yang murni, yaitu Islam. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, karena Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun sendi kehidupan manusia kecuali Islam telah menjelaskannya. Ya, karena ini turun dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Ya, yang membawa mereka kepada ya kebahagiaan hidup, ya, kepada jalan yang lurus, kepada kebaikan-kebaikan. Nah, demikian, ya. Nah, ketika banyak pihak berlomba-lomba mengangkat pembahasan seputar pendidikan seksual ya bagi anak dan remaja, ya selayaknya setiap orang tua muslim mengetahui bahwa Islam telah meletakkan asas yang begitu jelas dan gamblang dalam masalah ini. Ya, bahwa ini juga tidak luput dari perhatian Islam. Bahkan Islam menerangkannya dengan lebih detail, ya, hal-hal yang mungkin nggak kepikir sama manusia, ya, bahwa ini adalah perkara yang perlu ditanamkan, ya, kepada manusia ataupun kepada anak-anak dan remaja terutama, ya, karena kalau kita bicara LGBT hari ini ataupun LGBTQ, itu yang menjadi sasaran propaganda ajaran ini adalah anak dan remaja. Dari propaganda LGBTQ ini adalah anak dan remaja. Yang disasar itu mereka, bukan orang-orang tua, ya. Karena ini untuk menghancurkan generasi. Ya, intinya adalah ya menghambat populasi manusia, ya, dengan gaya hidup seperti itu. Ya, nah, ya semakin sedikitlah ya orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Islam justru sebaliknya mengajarkan kita untuk ya memperbanyak keturunan dengan menikah, ya bukan hanya memperbanyak keturunan tapi menjaga nasab. Maka disyariatkanlah menikah. Ya, gimana menjaga diri ya sampai kepada jenjang pernikahan itu, sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, keturunan-keturunan yang baik, ya. Nah, demikian. Makanya kita di dalam buku ini ya, pembahasan terakhir itu tentang menyiapkan, ya, membuat kita katakan landasan ya bagi ya generasi muda untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Karena kadang-kadang mereka nggak berani ya untuk melangkah ke situ atau tidak diberikan sugesti. Ya, maka pembahasan terakhir dalam buku ini tentang itu, dan ini perlu campur tangan orang tua juga, memberikan motivasi, ya, memberikan pengarahan yang benar sehingga mereka punya pandangan yang positif tentang lembaga pernikahan. Karena di luar sana banyak yang sudah pesimis dan tidak percaya dengan lembaga pernikahan. Ya, nah demikian. Dalam Islam itu sangat penting karena untuk menjaga nasab dan untuk ya kita katakan menjaga ya keturunan ya populasi manusia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Perkembangbiakan manusia. Nah, realita berbicara bahwa pendidikan seksual yang begitu gencar di negara-negara non-Islam, ya, mereka juga membicarakannya tentang pendidikan seksual ini atau tarbiyah jinsiyah ini di negeri-negeri non-Muslim, ya, ternyata tidak mampu ya membendung arus pergaulan bebas di kalangan remaja mereka. Boleh dikatakan fail, ya, gagal, ya, nggak berdaya seperti yang kita sebutkan tadi, ya, bahkan ya perzinaan hingga LGBT itu sudah menjadi budaya, kebiasaan, biasa. Ya, mereka tidak lagi risih melakukannya, ya, bahkan terang-terangan ya di hadapan manusia, di hadapan khalayak ramai, ya kita katakan, ya.
Nah, ya apalagi ya kita katakan hal-hal yang ya belum mengarah ke situ, misalnya menutup aurat yang benar itu nggak ada mereka bicarakan. Bagaimana adab isti'dzan itu tidak diajarkan, tidak tahu bahwa ini penting ya. Nah, ya bahwa ada batas-batas mahram di sana, ya mereka nggak membicarakan itu. Jadi pendidikan seksual yang kita bicarakan ini berbeda mungkin dengan yang dibicarakan oleh pakar-pakar psikologi barat ya. Nah, demikian. Ya, itu tidak menyentuh ke akarnya. Maka kita sebutkan tadi beberapa pembahasan yang akan kita bahas di dalam buku ini. Bahwa Islam menjelaskannya dengan lebih detail ya, dengan lebih detail. Islam membicarakan tentang atas batas aurat. Sementara mereka tidak membicarakannya. Lalu bagaimana bisa berhasil pendidikan seksual itu kalau dasar-dasar seperti ini nggak dibicarakan? Ya, itu tidak menyentuh substansinya. Artinya ya bagaimana manusia bisa menjaga ya dorongan birahi mereka, sementara adab berpakaian aja, menutup aurat, batasan aurat saja mereka tidak paham. Mereka tidak tahu, bahkan tidak ada. Ya, nah masalah ghaddul basar itu nggak ada pembicaraannya di kalangan mereka. Ya, nah jadi bagaimana ya bisa kita katakan bisa selamat ya dari hal seperti ini. Makanya mereka gagal ya, tidak mampu untuk membendung arus ya kita katakan penyimpangan seksual. Ya, demikian juga mengenai masalah isyak ya, yaitu orientasi seksual yang menyimpang. Itu mereka tidak tahu ya apa latar belakangnya, sebabnya, dari mana penyakit ini bisa muncul dan bagaimana cara untuk selamat darinya. Ya cuma sebatas teori-teori yang kosong ya, kita tidak ada nilainya karena tidak menyentuh substansinya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka kita katakan setidaknya semakin meyakinkan kita ya akan agungnya ajaran Islam yang sempurna. Islam telah memberikan bimbingan yang sangat jelas, sederhana namun sangat besar pengaruhnya ya dan manfaatnya, atau istilahnya on point ya. Apa yang dipaparkan Islam berkaitan dengan masalah ini sangat on point ya, langsung ke akar masalahnya ya. Nah, demikian. Nah, Islam telah mengemas pendidikan seksual ini semenjak usia dini, lanjut remaja hingga usia dewasa ya, dengan sangat ya kita katakan sempurna, dengan metode yang sangat santun ya. Nah, jauh dari kesan vulgar atau ketidakpantasan. Karena ini petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia ya dari tiada menjadi ada. Tentunya Dia yang Maha tahu ya tentang maslahat bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan kita. Maka setiap orang tua yang sangat menginginkan kebaikan bagi buah hatinya harus bersungguh-sungguh mempelajari ilmu ini, hal-hal yang akan kita jelaskan nanti, petunjuk-petunjuk ini, petunjuk-petunjuk Islam di dalam bab ini ya, dan berusaha untuk menerapkannya dengan sebaik-baiknya ya. Nah, dalam buku ini juga kita berusaha untuk merangkum aplikasi nyata dan penerapan pendidikan seksual dalam Islam itu sesuai dengan tahapan usia anak. Ya, karena Islam juga, Nabi SAW juga memperhatikan fase usia anak, dan itu sangat penting. Dan salah satu yang dibahas di dalam buku ini adalah tentang baligh ya. Walaupun itu sudah kita singgung di buku Ada Apa Dengan Remaja. Nah, di sini akan dibahas lagi tentang usia baligh ya, perbedaan remaja dan baligh, perkembangan fisik yang terjadi, apa peran orang tua yang diperlukan ya, dan metode pembelajaran yang harus dilakukan berkaitan dengan usia baligh ya. Nanti ada juga pembahasan tentang pubertas ya, masa-masa puber ya, di mana gejolak
yang ada di dalam diri itu sudah muncul, ya. Ada perubahan-perubahan secara fisik. Ya, dan ini harus dicermati dan harus dipahami ya oleh orang tua, sehingga dia bisa melakukan memberikan pendidikan sesuai dengan fase usia yang ada. Nah, demikian sesuai dengan tahapan usia anak. Nah, demikian ya. Jadi mudah-mudahan ya ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi ya, kaum muslimin tentunya ya, bagi siapa saja. Dan mudah-mudahan buku ini ya bisa menjadi salah satu ya kita katakan solusi ya di dalam ya kita katakan pembekalan ya para pendidik ya, terutama guru dan orang tua ya di dalam melaksanakan ya tanggung jawab mereka, membentengi generasi muda dari ancaman-ancaman yang ada di depan mata dan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik ya, sesuai dengan nilai-nilai Islam ya. Nah, demikian, karena Islam pada hakikatnya adalah membawa manusia kembali kepada fitrah ya, karena agama ini adalah agama Hanifiyah Samhah, agama yang hanif dan mudah karena berjalan di atas fitrahnya. Maka inti dari pendidikan seksual ini adalah bagaimana seorang laki-laki menjadi laki-laki sesuai dengan kodratnya, bagaimana perempuan bisa menjadi perempuan sesuai dengan kodratnya, yaitu menurut pandangan agama ataupun penciptanya ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara keduanya, batas-batasnya, apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan ya, dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaisa dzakaru kal unsa ya. Laki-laki ya bukan wanita. Laki-laki enggak sama dengan wanita. Ya, maka keduanya harus berjalan menurut kodratnya yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Itulah fitrah allati fatarun nas 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada ya tidak boleh dirubah ya, fitrah yang telah Allah ciptakan itu. Karena merubah fitrah itu adalah amal setan. Itu adalah ya usaha setan. Fala yughayyirunna khalqallah. Ya, setan berusaha untuk merubah-rubah fitrah yang Allah ciptakan ini ya, ciptaan Allah ini. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu ya sekilas gambaran mengenai buku yang akan kita bahas ya, yaitu pendidikan seksual ya untuk anak dan remaja dalam Islam, yaitu tarbiyah jinsiyah ya, bagi al-awlad wasyabab ya ala kitab wa sunnah menurut Islam. Nah, nanti akan kita bahas ya bab pertama, yaitu pentingnya pendidikan seksual ini bagi ya anak-anak dan remaja, untuk mereka. Ya, ini adalah ya materi ya sebenarnya untuk orang tua ya, supaya mereka bisa melaksanakannya, tahu apa yang harus dilakukan ya berkaitan dengan hal ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kadang-kadang masalah ini itu dianggap tabu ya bagi sebagian orang ya, karena asumsinya ini tentang hal yang negatif. Enggak, bukan itu. Jadi sudah kita sebutkan tadi ya apa saja yang kita bahas di dalam buku ini. Ya, kalau kita bicara pendidikan seksual bukan tentang itu ya, mungkin ada yang terlintas macam-macam ya, enggak. Ya, makanya kita sebutkan tadi apa saja kontennya atau isi dari buku ini ya. Nah, demikian. Misalnya kita katakan tentang balik nanti ya. Anak laki-laki mimpi basah namanya, anak perempuan dengan mengalami haid. Kadang-kadang masalah-masalah seperti ini, anak itu segan bertanya kepada orang-orang lain. Ya, sementara orang tua tidak menjelaskan. Guru juga mungkin tidak menjelaskannya secara detail. Ya, mungkin secara umum saja yang mungkin nggak tahu ya anak itu paham atau nggak paham. Ya, tapi penjelasan yang mungkin bisa lebih mengena baginya adalah penjelasan dari orang tua. Maka ya mau nggak mau orang tua harus membekali diri dengan ilmu ini, bukan hanya guru ya. Nah, demikian.
Wallahu alam bisawab. Karena mungkin segan ya bertanya hal-hal yang mungkin lebih ya detil tentang hal semacam ini. Misalnya tentang aurat. Ya, nah kadang-kadang kan ya penjelasan di luar, di sekolah atau di masjid, ya itu kan ya yang dasar-dasar saja ya hal-hal yang lebih mendetil mungkin dia segan bertanya. Nah, atau hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, ya itu segan dia bertanya kepada gurunya mungkin ya. Mungkin dia lebih bisa terbuka ya jika bertanya kepada orang tua. Tapi masalahnya ketika orang tua tidak punya ilmu ya, blank, kosong ya, apa yang bisa dia jelaskan? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya sebagai pengantar dari buku ini. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Demikian saja aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Ustaz, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam ya, dan tadi telah dijelaskan mukadimah sebagian besarnya telah kita simak bersama bagaimana kita akan lebih menyelami lebih dalam lagi dari buku tersebut. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pula di kesempatan hari ini, dan mungkin bagi Anda juga yang ingin bertanya silahkan ya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang berada di Tangerang Selatan. Ya Ustaz, bagaimana jika ada remaja yang qadarullah sudah terkena hubungan sesama jenis dan sudah ada korbannya juga Ustaz? Nah, bagaimana cara menterapinya? Anaknya ada di pondok, tapi orang tuanya tidak mau mengambil anaknya dari pondok tersebut dengan alasan sudah diperiksa oleh psikolog dari pondok dan tidak usah pulang di pondok saja. Dan anaknya cuma diisolasi, kadang tantrum ya di pondok Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya. Iya, ini yang kita khawatirkan sebenarnya ya, sudah terpapar ya. Ya, karena ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan pasti akan lebih mudah mencegah daripada mengobati. Ya, masalah orang-orang yang sudah terpapar ya, ini kita akan bahas nanti ketika kita membicarakan tentang penyakit isyak. Ya, penyakit isyak ini salah satu penyakit yang harus kita waspadai. Dan itu menyerang manusia mulai dari ya kita katakan kanak-kanak hingga orang tua ya. Nah, ya dan nggak boleh dianggap ringan ya, nggak boleh kita pandang remeh ya penyakit isyak ini ya. Dan bagaimana bisa selamat dari penyakit isyak ini ya, itu juga akan kita bicarakan nanti pembahasannya ya, mungkin lumayan agak panjang. Bagaimana orang itu yang sudah terkena penyakit isyak, terpapar isyak ya baik isyak itu kan orientasi seksual yang menyimpang ya, bisa ya seperti itu tadi ya, kecenderungan kepada sesama jenis kan begitu. Nah, dan bentuk-bentuk lainnya ya, banyak sekali orientasi seksual yang menyimpang itu ya. Nanti kan kita juga bicarakan kebiasaan masturbasi ya, onani dan lain sebagainya. Itu ya salah satu kita katakan dampak ya penyakit isyak tadi ya. Nah, demikian. Ya, ini enggak mudah sebenarnya. Ya, perlu keterlibatan semua pihak. Ya, terutama dari orang yang dia percaya. Ya, korbannya ini ya, si anak ini. Dia harus ya dapat kita katakan akses ya kepada orang yang dia percaya. Ya, mungkin dalam hal ini adalah kedua orang tua harus tampil ya, bukan ya mungkin karena sudah benci, marah lalu semakin dibuang gitu ya. Nah, karena mungkin ya pada akhirnya orang yang paling kita percaya itu adalah keluarga, yaitu orang tua
Ya, maka ya masalah manusia ini ya pada akhirnya ya ketika mentok ya, dia kembali kepada orang tua kan begitu ya. Nah, berapapun usia anak itu ya, ya, ya itulah dia orang tua ya. Ya kedudukannya sangat sentral dalam kehidupan manusia. Nah, maka di sini perlu kehadiran yang pertama adalah orang tua ya. Nah, ya yang lainnya itu boleh hadir sebagai membantu. Ya, tapi yang terdepan di sini ya adalah orang yang paling dia percaya, yang seharusnya menjadi orang yang paling dia percaya, yaitu orang tua. Ya, nah demikian. Ya, kalau seperti itu, seperti yang diceritakan di dalam pertanyaan itu kan bukan penyembuhan ya, bukan kita katakan pengobatan, tapi lebih kepada hukuman ya. Ya, hingga diceritakan dia menjadi tantrum, ini bisa menimbulkan gangguan kejiwaan yang lain begitu. Dan belum tentu masalahnya bisa selesai. Makanya kita kata-kata dia perlu punya akses ya, komunikasi dengan orang yang paling dia percaya. Ya, karena di sini berkaitan dengan nasihat ya. Ya, orang ini kan perlu nasihat. Cuma masalahnya nggak semua nasihat kita percayai gitu ya. Nah, kita hanya mungkin akan masukkan nasihat itu ke dalam hati ya, dan betul-betul berada di kepala kita jika itu berasal ya, bersumber datang dari orang yang paling kita percaya begitu. Ya, nah demikian. Tapi kalau orang tua justru menghindar, nah ini menjadi repot ya. Nggak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, nah, ya hubungan anak dan orang tua kan nggak bisa diputus, ya, nah demikian, nggak akan putus gitu ya. Nah, ya, tapi ketika orang tua di sini menghindar, mungkin ya kita maklumi, mungkin orang tua marah, kesel ya, ya simpanlah kesal kita itu ya, pendam dulu rasa marah kita itu demi untuk penyembuhan si anak ini, begitu. Ya kecewa, mungkin orang tua kecewa ya, ya. Tapi dengan sikap menjauhi itu justru memperparah, ya. Nah, dia akan kehilangan kepercayaan, ya. Nggak ada orang yang lebih tulus, ya, terhadap kita selain orang tua kita, ya. Selain orang tua, mereka lah orang yang paling tulus, ketulusan yang nggak dibuat-buat ya. Kenapa? Hubungannya, ya, hubungan anak dan orang tua itu beda. Ya, nah demikian. Jadi kalau orang tua yang punya hubungan spesial seperti ini nggak hadir di masa-masa yang krusial seperti itu, ini akan meruntuhkan kepercayaannya. Mungkin dia nggak akan percaya lagi sama siapapun, dan ini berbahaya. Ya, nah nggak akan sembuh penyakit ini dengan cara seperti itu. Ya. Nah, mungkin dia bisa disodorkan kepadanya psikolog dan lain sebagainya. Masalahnya adalah dia percaya enggak? Ya, percaya enggak? Atau kata-kata itu masuk enggak ke dalam hatinya? Ya, bisa enggak berada di kepalanya? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini ya pemangku kita katakan kebijakan, yaitu orang tua dan semua pihak yang terkait ya, yaitu guru dan mungkin pihak-pihak ketiga yang bisa dilibatkan seperti para ahli, tenaga ahli, psikolog, psikiater atau apapun ya, para atau pemuka agama atau ustadz, itu membantu sifatnya ya, membantu. Yang harus maju ke depan itu adalah siapa? Orang tua. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Nggak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang orang tua. Ya, terutama ibu lah. Ya, nah demikian. Maka ada sebutan kasih ibu sepanjang jalan, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dia perlu dirangkul ya, direngkuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, supaya tumbuh kepercayaan ya dan kesadaran itu ya. Hati manusia nggak bisa dipaksa. Ya, apalagi ini hatinya kan sudah berpenyakit, terpapar penyakit isek, dan itu nggak mudah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lantas keputusan ya tidak untuk tetap di pondok itu apakah tepat, Ustaz? Karena apakah tidak takut
hal itu akan menular kepada yang lain, Ustaz? Iya, ini perlu keterbukaan sebenarnya. Banyak anak-anak yang dibawa ke pondok sudah terpapar dan orang tuanya tahu sebenarnya. Cuma disembunyikan. Karena kadang-kadang orang tua nggak tahu mau berbuat apa. Lalu dia pikir karena diletakkan di pondok masalah itu bisa selesai. Ternyata ini bawa penyakit. Betul. Itu banyak kasus-kasusnya di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok ya. Demikian seperti itu. Ya, sehingga ketika ketahuan masalahnya, ya mau nggak mau pondok mengambil kebijakan, sekolah mengambil kebijakan, misalnya dikeluarkan, ya kan begitu ya, kebanyakan kasusnya seperti itu. Lalu pindah ke sekolah lain, tetap disembunyikan, ya. Karena kalau dijelaskan, dibeberkan, dipaparkan, mungkin nggak akan diterima, atau sekolah mikir-mikir untuk menerima, sehingga penyelesaiannya kadang-kadang nggak ada, ya. Nah, yang akhirnya ya anak ini tergantung-gantung nasibnya, terkatung-katung, dan pada akhirnya ya nggak akan selesai masalahnya. Jadi perlu keterbukaan. Ya ini memang menyesakkan dada. Cuma ya kalau nggak terbuka, nggak ada keterlibatan dari semua pihak, ini akan menjadi berat, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentunya ya sekolah juga harus punya formula ya bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti ini ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya, penanya yang berada di Tangerang Selatan. Dan selanjutnya ini ada Mbak Allah yang berada di Cianjur. Ya Ustaz, sepupu wanita saya tinggal di rumah orang tua saya. Lalu saya memberitahu batasan aurat bahwa dengan bapak adik laki-laki, dia bukan mahram, adik laki-laki saya maksudnya. Namun orang tua belum paham dengan hal ini, sehingga saya takut mereka menganggap saya berlebihan dan mereka berasa bahwa tidak akan terjadi hal-hal negatif. Seolah saya seperti berpikiran akan terjadi hal buruk, Ustaz. Nah, bagaimana cara memberitahunya, Ustaz, agar orang tua tidak tersinggung? Ya, ini juga salah satu masalah ya, banyak orang tua nggak mengerti batasan-batasan mahram ya, bahwa itu bukan mahramnya dan tinggal satu atap itu menjadi rumit. Ya. Ada hadis ya, Nabi mengatakan alhamul maut, ya, ipar itu adalah maut, kan begitu ya. Nah, artinya harus ada batas-batas karena mereka bukan mahram. Nah, sehingga ada semacam tidak ada batas, ya. Nah, demikian. Kalaupun terjadi itu dianggap lebih lebih logis ya daripada yang mahram. Mungkin ya ini mahram saya nggak mau, jauh kan begitu ya. Tapi yang bukan mahram ini kan ada peluang, dan setan itu lebih bisa membisikkan hal-hal negatif ke kepala manusia dengan kondisi seperti itu. Dan ini nggak mudah. Ya, jangan anggap remeh dengan setan ya. Lalu kita anggap biasa, itu kan ipar saya, ya jangan bermain api istilahnya. Kalau nggak mau terbakar kan begitu. Nah demikian juga di sini sepupu kan itu bukan mahramnya. Ya kemudian tinggal satu atap. Ya batas-batasnya kan akan semakin sulit ya. Nah ya kalau bisa, kalau nggak bisa itu akan menjadi repot ya. Nah masalah menjaga auratnya kan begitu ya. Ya dan lain-lain sebagainya ya. Menjaga pandangan juga kan begitu ya, menjaga aurat, menjaga pandangan, ya, menjaga hubungan ya, untuk bisa tetap berada di batasnya, nggak melewati batas itu agak rumit. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya mungkin orang tua di sini yang harus paham. Nah, perlu menjaga ya keselamatan keluarganya kan begitu ya. Nah, kalau itu membahayakan, ya nanti yang rugi mereka sendiri, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya banyak terjadi hal-hal yang ya buruk ya, ya hingga akhirnya ya terjadi perzinaan misalnya ya, atau hal-hal yang menjurus ke situ. Minimal ya susah untuk menjaga aurat dan menjaga pandangan ya. Nah, demikian.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan. Ya Ustaz, anak laki-laki saya usia pada saat 11 tahun pernah melihat kakek neneknya berhubungan badan, katanya Ustaz. Sikap saya seperti apa Ustaz? Saat ini anak saya sudah berusia 14 tahun dan sedang berada di pondok. Iya, maka salah satu yang kita bahas di dalam buku ini adalah adab isti'dzan, ya, adab isti'dzan. Anak itu diajarkan untuk meminta izin. Ada ketentuannya dan ayat juga menjelaskannya ada 3 waktu ya, karena ya boleh saja itu nggak sengaja ya, mungkin yang orang dewasa di sini kakek nenek ya mungkin nggak sengaja, mungkin ya pastilah kita berhusnuzon ya bukan sengaja ya, tapi accident misalnya ya terlihat bukan sengaja melihat, bukan mengintip tapi ya terlihat. Nah ini mungkin lemahnya ya adab isti'dzan yang ditanamkan di keluarga itu atau di rumah itu. Sehingga kadang-kadang orang itu bebas saja keluar masuk ya, keluar masuk rumah, bahkan keluar masuk kamar gitu ya. Nah, kenapa Islam begitu ketat di dalam masalah ini, masalah isti'dzan ini? Hingga Nabi mengatakan innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar. Isti'dzan itu dibuat di dalam Islam ini ya untuk menjaga pandangan. Ya, untuk menghindari hal-hal semacam ini, ya karena penyakit isyak itu salurannya adalah mata, semuanya berawal dari mata, ya sebagaimana kata peribahasa, dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, ya. Dari mana datangnya isyak, dari mata turun ke hati, nah, begitu. Maka harus dijaga aqdul basar, isti'zan, ya, aurat, itu semua kan berkaitan dengan ya pandangan mata. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin nanti ya kita akan lanjutkan lebih dalam lagi ya. Mohon diikuti dengan sabar karena banyak pembahasan-pembahasan yang akan kita paparkan di dalam buku ini ya. Demikian saja, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua dan ilmu yang telah disampaikan juga dari pembahasan pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam ini. Pembahasan yang sangat bermanfaat ya untuk kita pelajari demi kemaslahatan untuk anak-anak dan remaja, dari anak kita juga tentunya, yang ini dianggap tabu tapi ini sangat diperlukan terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Dan insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang Al-Ustaz diberikan kesehatan untuk bisa terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Ya, demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93